Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tugas matematika dengan tema aljabar. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator Minatul Khairat dengan NIM 079. Rekan saya, Perkenalkan, nama saya Raheli Sulistiawati dengan NIM 060. Saya Rema Syifa dengan NIM 006. Saya Lina Fitri Rosyada dengan NIM 007. Saya Mutia Rosyada dengan NIM 072. saya Nesha Iskandar Amelia dengan NIM 065. Saya Muhammad Ilham Zubair dengan NIM 0082. Baik, selanjutnya kami akan langsung membahas materi-materi yang sudah kami kerjakan. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Mutia. Yang pertama yaitu aljabar pada fase A. Materi pertama yaitu memahami arti tanda sama dengan. Arti tanda sama dengan di sini artinya nilainya harus sama antara kiri dan kanan. Contohnya seperti 5 tambah 2 sama dengan 7. Ini kan nilainya kiri sama kanan kan sama. 5 tambah 2 kan 7. Kalau 4 tambah 1 sama dengan 3 ini salah karena jumlahnya nilainya tidak sama antara kiri dan kanan. Yang kedua yaitu penjumlahan dan pengurangan sampai 20. Kalau penjumlahan itu artinya menambah. Contohnya kayak 7 tambah 2 sama dengan 9. Kalau pengurangan itu artinya mengurangi. Contohnya kayak 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Yang terakhir yaitu mengenali, meniru, dan melanjutkan pola. Yang pertama pola gambar. Contohnya kayak gini. Ini kan ada pola bintang sama lingkaran, tapi berulang ya. Yang titik-titik ini disuruh melanjutkan. Siswa tinggal melihat bila pola yang berulang lalu melanjutkan. Jadi ini jawabannya lingkaran. Yang kedua warna. Contohnya kayak ini, misalnya ini warna merah, warna biru, warna merah. Selanjutnya yaitu warna biru karena melihat warna yang berulang lalu melanjutkan. Yang terakhir yaitu bunyi. Contohnya misalnya bunyi lalu diam, bunyi terus disuruh melanjutkan yang berulang. Berarti jawabannya diam. Jadi kesimpulannya siswa itu disuruh melihat pola yang berulang lalu melanjutkan. Selanjutnya adalah fase B. Oke, jadi selanjutnya teman-teman yaitu fase B. Fase B ini berbeda dengan fase A yang sebelumnya. Kalau fase A itu lebih ke mengetahui atau mengenal simbolnya. Kalau fase B yaitu yang pertama itu ada menentukan nilai yang belum diketahui. Kan tadi aljabar itu kan menggunakan simbol atau huruf atau intinya angka yang belum diketahui itu diubah menjadi huruf. Misalnya di sini ada pertambahan 5 sama dengan 12. Nah di sini kan kosong kan belum diketahui ini 5 ditambah berapa? Biar hasilnya itu 12. Nah
di sini ini bisa diganti menggunakan angka huruf. Misalnya kita ganti menggunakan A. Nah, A ini kan berarti belum diketahui. Selanjutnya kita menghitung berapa sih ditambah 5, ya hasilnya itu 12. Kita bisa menggunakan cara 12 dikurangi 5, yaitu hasilnya 7. Nah, 7 ditambah 5 sama dengan 12. Nah, ini yang menentukan nilai yang belum diketahui. Kemudian selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan sampai 100. Itu misalnya kita menggunakan angka yang lebih besar. Nah, sekarang kita menggunakan angka yang lebih besar, yaitu 20 ditambah titik 75. Nah, ini kan berarti belum diketahui ya. Kita bisa kasih simbol dengan huruf Y, misalnya Y. Titik-titiknya kita ganti huruf Y. Sekarang kita bisa menggunakan cara seperti tadi, itu dengan mengurangi hasil dengan sini apa namanya koefisien konstanta. Yang kalau variabel itu seperti ini, kalau koefisien itu angka yang dibarengi dengan huruf. Kalau konstanta itu yang sendirian, tidak ada hurufnya. Jadi 75 dikurangi 20, 75 dikurangi 20 hasilnya yaitu 55. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan sifat operasi bilangan. Contohnya seperti ini. Pokoknya sifat operasi bilangan itu ada beberapa macam, tapi biasanya kita menggunakan komutatif atau pertukaran. Contohnya itu 2. Nah, sederhananya seperti ini. Di sini ada 2 ditambah 4 itu sama dengan 6, 4 ditambah 2 juga sama dengan 6. Pertukaran bilangannya. Kemudian yang keempat yaitu mengenali pola. Di aljabar kan mengenali simbol. Nah, beberapa simbol atau polanya itu ada yang menggunakan gambar seperti di fase pertama tadi. Kemudian ada pola bilangan naik dan pola bilangan turun. Itu pola bilangan naik itu misalnya ada 2,4 plus 6 8 10. Nah, 2 ke 4 ini kan berarti ditambah 2. Nah, 4 ke 6 ini ditambah 2. 6 ke 8 ditambah 2. 8 ke 10 ditambah 2. Dan seterusnya ditambah 2 sampai ke 3. Kemudian yang turun yaitu kita ulang misalnya dari 10 ke 2. 10, kemudian 8, kemudian 6, 4, 2. Ini kan turun, kalau ini naik. Kemudian seperti itu. Selanjutnya fase C akan disampaikan oleh panitia. Ya, kita langsung menuju ke fase C. Fase C ini kita belajar lebih kompleks mengenai aljabar, yaitu yang mulanya yang fase A itu hanya belajar mengenai pola, dan yang pada fase B kita hanya mulai mengetahui menemukan nilai yang belum diketahui. Nah, akan tetapi di fase C ini akan belajar aljabar yang lebih kompleks. Dan di fase C ini akan mengetahui pola yang sederhana, dan di fase B kita menemukan nilai yang belum diketahui, dan di fase C ini kita belajar lebih beragam mengenai yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya
dan pembagian. Berarti 10 dibagi berapa? Hasilnya 5. Berarti 2. Nah, di sini juga di fase C, jika hanya di fase A itu belajar pola mengenai ada beban tadi ya. Jika di fase C kita lebih kompleks lagi polanya. Nah, contohnya 2, 4, 8, 16. Nah, ini yaitu pola kelipatan 2. Paham? Terus kemudian di fase C juga sudah mulai belajar rasio atau perbandingan. Contohnya seperti ini. Jika harga satu buku itu 5.000, jika saya membeli 3 buku, berarti berapa jumlahnya? 15.000. Dan juga seperti ini. Di fase C juga kita mempelajari kehidupan sehari-hari. Misal contoh pada usia. Nah, aku mempunyai soal jika umur Ani 5 tahun lebih tua dari Budi, umur Budi 5 tahun lebih tua ya. 5 tahun lebih tua dari Budi. Nah, jika umur Ani sekarang itu 15 tahun, berapa umur Budi? 10. Berarti 10. Nah, itu dari 15 tahun dikurangi 5 tahun karena anak lebih dari. Jadi pada intinya itu di fase C pembelajarannya bertahap dari fase A dan fase B. Bagaimana perkembangan konsep matematika dari fase A sampai fase C? Perkembangan konsep matematika dari fase A ke fase C dimulai dari materi yang paling sederhana, yang paling dasar atau yang paling sulit. Pada fase A, siswa belajar mengenal bilangan dan penjumlahan sederhana. Pada tahapan ini, perkembangan pembelajaran masih bersifat konkret dan kontekstual. Pada fase B, siswa mulai belajar perkalian, pembagian, dan pecahan sederhana. Pada fase ini, siswa mulai dilatih untuk berpikir logis dan kritis, serta memahami bahwa satu konsep berkaitan dengan konsep lainnya. Selanjutnya pada fase C. Pada fase C, siswa mempelajari materi yang paling sulit, seperti pecahan lebih dalam, desimal, persentasen, serta luas dan herbal. Dan apa perbedaan utama pada setiap fase? Pada fase A, kelas 1 sampai 2 fokus pada dasar dan konkret. Pada fase B, kelas 3 dan 4 mulai memahami dan menghubungkan konsep tersebut. Dan pada fase C, kelas 5 dan 6 masuk ke konsep yang lebih kompleks dan abstrak. Yang selanjutnya pertanyaan yang kedua, apakah ada konsep yang muncul berulang pada beberapa fase? Ada, karena beberapa materi matematika ada yang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Juga pemikiran siswa itu perkembangan berpikirnya itu bertahap. Jadi ada tingkat kesulitan yang tidak bisa mereka pahami secara langsung. Mengapa menurut Anda konsep tersebut diulang? Karena adanya konsep pengulangan tersebut, pemikiran agar siswa pemikirannya lebih matang atau lebih paham dengan materi yang telah diberikan oleh guru. Pertanyaan yang ketiga, materi apa yang menurut Anda paling sulit diajarkan? Materi yang cukup sulit diajarkan adalah pecahan. Di fase A, siswa dikenalkan dengan konsep sederhana, misalkan satu kue dibagi menjadi 2 bagian, sehingga masing-masing mendapatkan setengah bagian.
ditambah setengah sama dengan 1. Kemudian di fase C, siswa mempelajari operasi yang lebih kompleks seperti setengah ditambah 1/3 yang penyebutnya terlebih dahulu disamakan. Materi ini cukup sulit karena harus memahami dari dasar awalnya. Jika di tahap awal belum paham, maka di tahap selanjutnya mungkin tidak paham. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Bagaimana cara mengajarkan konsep yang sulit agar mudah dipahami siswa? Berikan contoh strateginya. Konsep yang sulit bisa diajarkan dengan menggunakan benda nyata, gambar, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misal, saya mempunyai satu kue. Lalu saya membaginya menjadi beberapa bagian. Saya membagi menjadi 4. Dan saya tunjukkan satu bagian dan jelaskan. Ini namanya 1/4. Lalu saya menunjukkan kepada siswa apabila ini adalah 1/4, bagian 1/4. Anak bisa melihat dan memegang bagian 1/4 ini dan bisa melihat dan merasakan bahwa 4 bagian yang digabung menjadi 1 utuh. Sebagai kesimpulan, perkembangan konsep aljabar dari fase A sampai fase C ini berlangsung secara bertahap. Nah, pada bagian fase A masih belajar secara konkret melalui pola dan hubungan sederhana. Nah, kemudian di fase B, siswa mulai berpikir lebih jauh dengan mencari nilai yang belum diketahui, dan di fase C, siswa sudah mampu menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dengan operasi bilangan. Nah, perbedaan utama pada setiap fase terletak pada tingkat berpikir siswa, yaitu dari konkret kemudian ke semi abstrak dan lebih abstrak. Terus selanjutnya terdapat beberapa konsep yang muncul secara berulang. Seperti pola, operasi bilangan, dan nilai yang belum diketahui. Konsep ini diulang karena menjadi dasar penting dalam memahami aljabar, sehingga siswa dapat belajar secara bertahap dan lebih mendalam. Terus untuk materi yang sulit diajarkan adalah konsep mencari nilai yang belum diketahui, karena di sini siswa tidak hanya berpikir lebih abstrak dan tidak hanya melakukan perhitungan. Untuk mengatasi hal tersebut, guru dapat menggunakan beberapa strategi seperti menggunakan benda nyata, gambar, serta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menggunakan permen. Jika permen ini mempunyai permen 5 dan total permennya itu 10, maka permen 5 itu tadi ditambah berapa bisa menghasilkan 10 gitu. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami mengenai analisis materi yang berkaitan dengan elemen aljabar dari fase A sampai fase C. Kurang lebihnya mohon